lahir tahun 73. Masih muda ya? Ya, masih bisa kawin lagi. Ya. Pak, ya tergantung orang. Kawin kan bisa saja kapan saja toh. Yang nikahnya yang tidak boleh berulang-ulang. Nikah cuma satu kali. Betul kan tidak? Iya, jangan juga kamu. Kamu juga ini pelakunya baru. Kalau kawin boleh berulang-ulang. Iya, nikahnya yang cuma satu kali. Betul kan tidak, Pak? Pak David. Iya, Pak David yang lebih paham. Sudah pengalaman. Baik. Ya, berikut ya tentu saya berterima kasih kepada kalian semua, bapak-bapak, saudara-saudara saya. Waktu sudah mau kelas 6, saya minggat ke Rembon, Saluputih. Jadi kebetulan waktu itu kakak sepupu, saudaranya ibu saya ditugaskan jadi pastor di Rembon sana. Dia datang panggil saya, dia bilang, kau sini. Daripada kau tinggal di kampung terus di sini jaga kerbau, lebih baik kau ikut saya. Begitu. Jadi saya ikut nih. Pergi sama beliau. 3 tahun saya dikurung dia selama di Rembon. Di sebuah tempat namanya Pastoran. Nah, waktu kakak sepupu sudah lanjut studi, dia pergi ke Mesir studi banding tentang agama. Saya pindah lagi ke Makale. Pindah ke Makale di SMP Katolik sampai tamat. Waktu itu ada 2 tempat saya ikut tes. Pertama itu dulu ada namanya SMA Taruna ya. SMA Taruna yang dari tentara itu. Ya gitu. Tapi pas sampai di sana, diukur saya, semua sudah lulus. Tapi sampai di sana badan saya pendek. Jadi pulang. Jadi tidak lulus. Jadi seandainya saya lulus itu di SMA Taruna Magelang itu tidak tahu, mungkin sudah bintang di sini 2 ke 3 bintang. Ya, seandainya lolos. Tapi karena tidak lolos, jadi ya begitu rakyat biasa nih. Begitu. Pulang lagi tes di sekolah pastor, namanya seminari. Lulus. Tapi dalam seminari saya tidak berapa tahun karena dikelilingi cewek-cewek itu asrama. Ya, di menggoda betul. Jadi saya bilang untung saya tidak jadi pastor. Nah kalau saya jadi pastor, nah siapa yang peristri itu beneku? Betul? Iya betul. Betul kan tidak? Dan anak saya tidak tahu modelnya bagaimana. Betul? Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan, Tuhan punya rencana lebih indah. Artinya pas itu bilang ya keluar buku dari selama, kau terlalu bandel. Nakal. Jadi dulu itu bandel saya. Jadi tukang baku pukul, wah aku pukul terus. Itu barang saya tukar di payu. Warukan kita karate tuh, jadi sedikit mau terus baku pukul, sedikit mau pukul terus. Tidak sempat masuk tinju. Tidak sempat, tapi pukul liar itu sering. Nah itu hobi saya dulu itu baku pukul kayak. Tapi ya sudah bilang. Sudah akhirnya masuk lagi di SMA, tambah di SMA Katolik, kuliah di Paulus. Wala tahun 97 selesai. Karena saya ini kan dulu dari sekolah-sekolah dulu itu memang saya ikut di organisasi. Jadi yang yang menempa saya itu adalah organisasi. Jadi tidak ada satupun di SD itu kelas 6 itu saya ketua kelas, saya ketua OSIS. Masuk SMP ketua kelas, ketua OSIS. Masuk SMA ketua kelas, ketua OSIS. Masuk di perguruan tinggi ketua himpunan, ketua senat. Jadi tidak ada. Semua hidup saya ditempa oleh organisasi. Gitu. Jadi kalau
sudah berdebat-debat dengan orang di dunia ini. Ah, itu makanan saya itu sudah. Makanan saya itu. Berikut akhirnya kuliah, selesai 97 langsung terbang ke Papua. Terbang di Papua, waktu itu diundang ke sana, diundang panggil untuk mengikuti tes di Bank Niaga. Tapi karena sampai di sana tertutup niaga, tidak. Jadi mau ngajar-ngajar, jadi guru yayasan, ya jadi lama saya jadi guru. Setelah itu ada penerimaan pegawai ikut mau, ternyata lolos ya. Gitu. Kalau itu panjang prosesnya. Akhirnya mengajar di kantor, begitu terus. Dan akhirnya ikut berpolitik nih. Karena ikut berpolitik, jadi karir saya itu lompat-lompat terus. Tapi tidak pernah saya dikalah. Jadi kalau saya di belakang layar tidak pernah dikalah. Jadi jangan bilang saya lagi berikutnya ya. Iya, jangan karena itu ilmunya di saya itu sudah profesor semua itu. Dia mau petarung. Profesor semua itu kalau ilmu politik dan caranya memakan orang itu sudah itu. Ya puji Tuhan, meniti karir karena ikut politik jadi lompat-lompat. Jabatan golongan itu lompat-lompat terus. 1 tahun dalam jabatan naik lagi, dipromosikan dapat jabatan lagi. Akhirnya puji Tuhan, terakhir karir saya di birokrat itu ke Kadiklat. Ya, kepala diklat terakhir. Kepala diklat di Kabupaten Mimika. Setelah itu ikut nih calon pilkada waktu itu tahun 2013-14. Tapi karena waktu itu undang-undang pemilihan kepala daerah mengatakan bahwa salah satu pasangan calon dinyatakan menang ketika mencapai 30%. Nah, waktu itu tidak ada satupun pasangan mencapai 30%. Incumbent 26%. Saya dengan pasangan saya 24, jadi selisih 10% ya. Karena pilkada waktu itu diikuti oleh peserta 11 pasangan, termasuk saya. Kami dari jalur independen kami bersama pasangan saya. Jadi 6 orang jalur partai, 5 jalur independen, salah satu saya dengan pasangan saya. Karena dalam putaran pertama tidak ada yang mencapai 31%, akhirnya masuk putaran kedua. Berhadapanlah saya dengan incumbent di putaran kedua. Koyam kuning lem itu. Lem itu incumbent di putaran kedua. Tak ada yang selisih suara kami dengan dia itu 14.000. Ampun lah sih, kolek. Oh ampun. Kapten itu sepat. Ya begitu. Lalu ya begitu menjalani ya sukses. Saya masih diminta untuk terima. Saya tidak mau, sakit kepala saya jadi wakil. Karena semua saya yang pikir tapi tidak pernah muncul nama kita. Karena namanya wakil. Itu namanya wakil. Pasti bupati ya, gubernur. Akhirnya saya juga jadi balai kampung. Gitu? Ombas balai kampung. Orang bilang apa bedanya pulang kampung balai kampung? Beda lah. Kalau pulang kampung itu temporer. Kalau balik itu ya kita akan sama. Artinya kalau lama di sini. Tahu itu. Ya. Begitu. Lalu ya sudah nih kan kalian di kemarin kan juga terbagi-bagi ada di mana-mana toh. Betul, Pak Yor kan tidak di saya kemarin. Memang? Tahu dari mana Pak? Oh saya tahu. Pak Yori. Kemungkinan besar di saya itu. Oke. Kita dukung Pak. Tidak apa-apa. Jadi 2024 kita kembali ke Ombas. Ya. Oke baik. Tapi kamu harus paham, kaya saya itu
semakin kuat orang semakin saya senang. Kalau saya menghadapi orang kuat, saya senang. Ya, jadi kalau ada lawan yang masuk itu saya senang sekali saya. Karena apa? Itu menyuruh saya untuk berpikir keras. Kalau kita menghadapi orang yang saat itu kok, saya senang. Bukan apa, saya senang sekali. Karena menuntut kita untuk lebih keras berpikir. Nah ini juga dalam hidup ini. Jangan kamu boyong-boyong. Dalam hidup ini keras. Kalau kita tidak tegar menghadapi orang. Ya terus mungkin ada yang belum tahu kenapa sih saya balik. Padahal dari sisi usia masih muda saya. Dari sisi usia masih muda. Nah mirip kuala pak kenal bisa kenapa periode kuala pak kenapa periode. Jujur saja anak Perwina aku ini. Karena saya dekat dengan rakyat, saya santai saja, biasa saja. Tapi ada dia ketemu ulang-ulang milenial. Ya. Tanya teman-teman di sana, pengelola media apa, saya kerap semua, saya. Tapi saya bilang jangan macam-macam. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah, jangan salah. Saya bukan orang alergi dikritik. Saya paling senang dikritik, tapi sopan dan beretika. Itu saja. Dalam pemerintahan saya bilang bagus. Kamu angkat persoalan di mana-mana, silakan. Yang penting fair. Jangan menjadi katakanlah hanya karena pesanan baru kamu obrak-abrik orang. Itu tidak baik. Tapi kalau sesuatu kebenaran kamu angkat, silakan itu. Itu kan bagian dari proses. Silakan. Sama dengan saya. Ada di sana di mana kekurangan, silakan didapatkan. Tidak boleh gitu. Kapan seseorang mau jadi besar dan hebat itu, ya tidak mungkin dia jadi besar dan hebat kalau alergi dengan kritikan. Dari kritikan itulah saran itu kita bisa berubah, ya kan? Ya nala kita kalengan nilai kalian pasti kok baik. Tapi dengan kritikan orang, ya kan? Karena kalau saya tidak, artinya tidak tidak ada aturan yang mengatur kita. Kalau baik udah kalau juga mau itu, tapi karena ada aturan yang mengatur kita. Nah, intinya yang saya mau katakan ke Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertama, jadilah orang bijak. Itu, jadilah orang bijak dan memberitakan sesuatu kebenaran, jangan karena pesanan. Nah itu. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu karena pesanan, apapun alasannya itu akan ketahuan. Ibu saya dulu bilang, tidak boleh belok kaki katakan. Apa itu? Rambut sehelai pun rontok akan ketemu. Apalagi kalau kamu masih gini loh, kamu bilang tidak, ketahuan. Tapi kalau kamu bicara fakta pada dosa tidak ada masalah. Soal politik kamu berpihak sana itu sah-sah saja. Katakanlah kalian ini nanti ini menyebar ke tidak ada masalah. Kamu mau angkat itu kamu punya yang kamu dukung sampai di langit-langit ke-7 tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Angkat pun sampai langit ke-9 dan tapi jangan mengangkat kamu punya lalu seakan-akan memojokkan orang. Nah, itu yang tidak bagus. Tapi kalau kamu katakanlah mendukung Pak siapa? Pak John. Lalu ada silakan angkat Pak sampai langit ke-7. Tapi jangan pojokkan Pak Albert. Tidak mungkin. Nah, itu yang tidak benar. Promosi saja. Wah, pakai hidung dia hidungnya mancung. Tuh, matanya bulat seperti bola. Ya toh, hartanya banyak, istrinya cantik, ya kan? Karirnya bagus. Ini. Oh, silakan angkat sampai lain. Karena orang yang menilai. Karena kapan kamu pojokkan orang lalu kamu angkat orang bilang apa? Pasti begitu. Tapi kalau kamu angkat terus orang yang kamu di belakangnya, sah saja itu tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Asal jangan kamu nyentuh orang. Nah gitu. Karena apa? Nggak ada pun manusia di dunia ini yang tidak lepas dari namanya keterbatasan. Dan kau bilang dia itu suci, bukan anak Pasti dia juga kekurangannya, dia juga kelebihannya. Ya kan? Ya. Semua punya kekurangan, semua punya keterbatasan, semua.
ya siapapun manusia pasti punya kelebihan dan punya kekurangan juga. Nah, supaya ini nantinya itu setelah pertandingan fair, kita ketemu nyaman apa, ya udah. Fair lah, gentleman, Pak. Kami di sana bilang, tapi ya sudahlah, namanya pejuang begitu. Tapi itu, ya katanya Pak Yori, saya sering dor-dor dia. Pak Yori lah, Camakesu lah, Alex Tokarau lah. Ya apa? Kata atas surga, ikut untuk lame-lame yang dia ternyata. Dor-dor bang. Iya, Pak. Iya. Saya kasih tahu ya, Alex Tokarau. Coba Alex Tokarau. Saya sudah lihat saya. Ya, tapi dia orangnya fair, gentle dia. Orangnya gentle, iya Pak, tidak ada soal. Ya. Tidak ada masalah itu Pak. Bagi saya tidak ada masalah. Ya, ya ini demokrasi ya. Demokrasi kita harus hargai. Siapapun bisa masuk. Saya juga orangnya fair saja. Oh kalau misalnya nantinya di akhir tahun 2023 kalau saya jalan kemana-mana rakyat bilang Pak Ombas tidak ada apa-apanya Pak Ombas. Saya suruh orang kerja coba survei dari semua dari penduduk di Lembang itu ada 600 pemilih. Survei itu berapa yang pilih kita dan berapa itu? Kalau 600 sudah pilih 400 saya maju. Oh Bapak, ini 15 tahun loh saya persiapkan diri baru saya masuk ke Tanjung Para. 15 tahun. Kamu pikir saya datang dengan main-main? Enggak lah. Masa mau saya datang korbankan begitu besar lalu saya tidak menang. Penkang. Sudah dihitung matang itu. Yo, sudah dihitung matang. Sudah dihitung matang bahwa akan lari begini, akan lari begini. Ya kan? Nah, gitu. Enggak mungkin saya datang ya. Kalau saya sudah itu mau saya kalah enggak. Pasti saya tidak mau. Tapi kan kita tidak boleh mendahului kehendak Tuhan. Ya kan? Kita selalu. Tetapi secara fakta yang patalonan survei patalonan. Saya survei. Tetapi kalau di medsos kalah Kak. Kalah besar Kak. Betul. Kalau mau dihitung di medsos kemarin kalah besar Kak. Tapi saya bilang medsos bukannya memilih. Ya mau bedanya pemilihan presiden dengan gubernur dengan bupati beda. Beda jauh, Pak. Beda. Jadi jangan salah. Orang tanya saya supaya kamu tahu siapa konsultannya Pak Ombas. Saya bilang, kau bilang apa? Konsultan saya, iya. Saya bilang konsultan saya hampir 7.000 lebih. Dia bilang iya Kak, iya. Jadi setiap tim saya di semua TPS itulah konsultanku. Bagaimana bisa? Di TPS. Berapa pemilih? 200. Berapa yang kalah? Kenapa yang ini? Dia tidak sama kita karena ini iparnya Pak Yori. Pak Yori kemana? Pak Kala. Pak ini kemana? Pak ini. Iya kan? Susah dibendung Pak. Kenapa? Jadi semua camat itu mana nih? Kecuali camat dia pilih saja. Mayoritas Lembang kecuali Lembang atau yang lain itu tapi tidak apa-apa. Saya bilang tidak apa-apa, tidak kenal saya. Memang jalan Kaleke itu rakyat. Rakyat ini kan punya hak untuk menentukan. Saya datang. Jadi saya percaya diri begitu. Jadi tidak sedikit pun dalam hati saya bahwa saya kalah. Kenapa? Karena itu sudah ada survei-survei yang saya lakukan secara pribadi lewat konsultan saya. Dan yang besok-besok kalau jangan pakai konsultan dari Jawa, dari Medan. Mana tahu itu karakter orang Toraja. Mana tahu karakter orang Toraja. Apalagi mau pakai konsultan dari Flores. Nggak tahu karakternya Toraja. Ya kan? Dari manajemen motornya saya tangkap, Pak. Tapi itu yang saya bilang ya. Jadi kita kok jadi konsultan cocok nih. Mana mungkin kamu jadi konsultan di Jawa Timur? Berikut lagi, ini sih sedikit karena saya harap
poin yang saya mau sampaikan pada semua kalian ini, jadilah orang bijak. Soal kritik mengkritik silakan, tapi jadilah pengkritik yang profesional, jadilah pengkritik yang bijak, jadilah pengkritik yang elok. Itu saja. Kalau kamu mengkritik saya dengan bijak, elok, tentu dengan bahasa santun sopan, silakan. Dan saya butuh itu. Ada apa di mana? Sekolah kah, puskesmas kah, jalan kah, jembatan kah, sampah kah yang ya silakan angkat. Silakan. Karena saya ini kan kalian sebenarnya ini mitranya pemerintah dalam membantu pemerintah dalam ya paling tidak mengontrol, mengawasi. Ada pekerjaan di mana yang tidak becus, silakan. Pasti saya bilang kalau ini prinsip, pasti saya bilang. Soal keuntungan, sudah ada memang kan aturannya kau dapat. Ada kan? Iya. Tapi jangan begitu dong. Saya mau di pekerjaan ini selesai supaya saya berpikir nanti, oh ini selesai nih, saya mau ke tempat lain lagi. Jadi silakan. Toh teman-teman, semua orang mau hidup. Ya toh? Semua orang mau hidup. Tetapi ya saya harap, sekali lagi saya harap kalian jadilah orang bijak. Kita ini kan kita tidak tahu apa yang orang yang kita benci belum tentu bahwa ketika kita jatuh di jalan belum tentu bahwa dia tidak bisa angkat diri. Dan orang yang kau sayang ketika kau jatuh di jalan belum tentu dia angkat kau. Nah itu. Jadi jangan terlalu a priori sama orang. Ya contoh lah, kamu benci orang ini begini. Tunggu dulu. Kenal baik nggak orangnya? Mungkin baru sisi kulitnya saja, kamu belum tahu isinya siapa dia. Kemarin pegawai tidak suka, sekarang malah melengket sama saya. Dia bilang, oh Pak. Tadinya kau bilang mana pesan-pesan untuk pemerintah. Iya, kalau kulitnya saja. Kalau pasang-pasangmu itu kantong kiri kanannya penuh. Iya, buktinya apa? Coba kamu ke pasar bolu. Jarang orang datang beli kerbau itu pakai jalan panjang, pasti pakai sarung-sarung. Karena takut orang itu. Lagi masuk karaoke Pak. Iya, masuk karaoke. Jadi itu. Nah, lalu kalau ada berita yang kamu dengar, tolonglah dikonfrontir yang baik. Baru diangkat gitu kan, begitu. Ada keseimbangan lah. Jujur saja Bapak Ibu dan saudara-saudara, pernahkah kemarin itu saya mengklarifikasi sesuatu, menjawab tidak ada senang. Saya cuma bilang terhadap seluruh tim saya, keluarga saya, biar waktu yang menjawab. Gitu aja. Karena kapan saya jawab ramai itu tambah senang. Sementara saya ada yang banyak yang kita mau kerjakan, ya kan? Banyak yang kita. Dan saya katakan begini, Bapak Ibu Saudara, terima kasih Anda telah membuli saya. Terima kasih Anda telah menghina saya. Terima kasih Anda telah fitnah saya. Karena dari fitnah Anda akan ya kan? Kalau Anda fitnah saya, bully saya macam-macam, orang pintar pasti cari siapa sih kompas ini. Orang akan penasaran dan orang akan balik haluan. Ternyata hanya kamu ini kan subjektivitas saya. Kalau orang pintar ya, pasti dia cari tahu. Coba pojok kami seseorang, pasti orang pintar akan cari tahu siapa dia, kenapa dia begitu. Jadi sesungguhnya jangan kamu marah kalau kamu difitnah, kamu dihina, kamu dicela. Karena apa? Sesungguhnya orang yang fitnah hina kamu dengan segala, sesungguhnya orang itu lagi mempromosi kamu. Itu prinsip saya. Nah, iman saya mengajarkan begini. Iman saya, berbahagialah orang yang direndahkan, karena orang yang direndahkan akan ditinggikan. Saya kira demikian cerita dongeng saya. Nah,
saya harap ya teman-teman apapun tanggung jawab kami ya saya mengkoreksi, mengkritik, silakan. Karena saya rindu daerah ini dibangun dengan baik. Tapi kan saya juga tidak mampu jangkau kiri kanan mereka yang saya pasang jadi lurah, jadi kepala sekolah, jadi camat, jadi apa lagi? Puskesmas, ya silakan koreksi. Tetapi sekali lagi koreksi dengan cara Isto kemarin nasola Pak Ayori semalam. Pasti kemana nasola Pak Ayori di mata ya. Ya aku maki di mata nak. Beda toh? Nah, tak beda, nah walaupun ya sekarang kena aku. Jadi dia membedakan toh. Dan Pak Ayori manis tamu cewek tak pernah kiri mata. Ya kalau aku maki di mata belum tentu di sana lah. Oh iya itu juga. Oke. Nah, begitu. Lalu ya tentu ya bagaimana sih kita ini daerah kita ini daerah kita kan daerah wisata. Saya kira ini tanggung jawab kalian untuk menyampaikan ke orang bahwa kami orang Toraja begini, inilah kami inilah. Nah, itu tanggung jawab kita. Sehingga nantinya mudah-mudahan pelan-pelan ini kita benahi daerah kita, benahi dari mananya kita mulai kebersihannya, kedisiplinnya, ketertibannya, ya kan? Pembangunannya kita benahi kan? Mudah-mudahan kita angkat pelan-pelan, UKM bisa bergerak, toh? Ya para usaha kita bisa kita kembangkan pelan-pelan. Nah ya mana kita andalan ketika orang datang banyak, saya yakin dan percaya ekonomi kita akan berat. Hotel-hotel akan penuh, ya toh? Orang-orang menjual apa namanya souvenir akan laku, ya pedagang asongan lah apalah. Makanya sudah beberapa orang Pak ada kegiatan di sini. Oh saya senang, saya bilang silakan. Saya kenapa saya senang? Semakin banyak orang datang di kampung kita, ekonomi kita semakin bergerak, semakin tumbuh, ya toh? Nah inilah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita ini tanggal 21 ya kalau saya tidak salah ada 4 duta besar yang datang karena berteman dengan Pak Willy Sabandar. Ya saya boleh katakan begitu ya, karena tidak mungkin datang tanpa ini. Dia datang, mari kamu rame-rame datang, sampaikan ke dia, tanya dia. Nggak tahu dari mana ada jadwalnya itu dari mana ke mana itu. Tanya dia apa komentar dia. Ya. Ini rata-rata orang kalian orang Toraja atau ada dari misalnya saudara kita dari Bugis kah, dari Makassar kah, dari Bandar kah, dari Jawa kah? Ada juga yang dari Makassar, Pak. Hah? Ada juga dari Makassar. Ada dari Makassar. Ada dari mereka. Hanya dengan saya. Karena saya apa adanya. Saya tidak sama orang lain. Saya betul-betul tampil apa adanya. Demikian cerita singkat saya. Masih begini. Yang paling agak lama kami ini adalah sistem pendidikan kita yang sistem pola asrama. Itu yang agak memang butuh proses dan waktu karena butuh anggaran. Ya, tetapi reformasi birokrasi sudah jalan. Ya toh? Penanganan sampah sudah jalan. Yeah. Penanganan kemacetan sudah jalan. Menurunkan PBB masyarakat sudah berjalan. Toh? Pajak sudah turun. Yeah. Coba tanya masyarakat di kampung sudah turun. Ada yang tadinya pajaknya 700, sekarang tinggal ada yang cuma 100. Ada yang pajaknya tadi 7 juta, tinggal 1 juta 500. Lalu ini kita mengembalikan pasar ke pasar dulu ya pasar. Ya ini mengenai pelayanan administrasi kan sudah jalan. Janji politik saya dulu bagaimana kita itu menjalankan program kantor Bupati Mobile kan sudah jalan kan. Dan tinggal beberapa ini hanya karena COVID menghalangi saya. Lalu apa lagi? Kegiatan olahraga kan jalan, pesta apa, pertandingan. Nah ini akan jalan terus ini. Kenapa saya konsen di anak usia sekolah? Saya mau cari bibit-bibit SD, SMP, mudah-mudahan. Nah yang kita tekan lari ke Garu Gombang atau Guntu dah loh. Mana mau lari kan? Yang Gombang kan mengkono nah itu.
kurang olehnya. Habis keluar terus setiap malam jadi. Jadi ya oli sudah habis. Nah, yang kita butuh ini generasi baru nih. Anak-anak usia SD, SMP itu. Jadi ini aja jalan terus. Ya termasuk ini pembenahan objek wisata kita lagi. Nah sudah berapa kali saya mempresentasikan kemarin di MRT itu dengan beberapa tempat. Kemarin kita juga adakan di sini tips ini Toraja Internasional ini. Tahun depan kita di sini lagi yang lagi kita akan adakan festival budaya. Festival budaya nanti kebanyakan teman-teman nanti kita tutup dengan Mak Pasilala 2-3 partai. Ya mungkin bulan London 2-3 kali. Toh kan 2-3 kali nggak apa-apa. Iya. Banyak yang usul itu Pak. Bagaimana kudu? Nanti bicara. Baik, Pak Bupati. Ini kan ada polemik mengenai jalan ke Jembatan, penataan pasar bulu dan terminal, pembangunan alun-alun kota lagi terprogram, ya kan? Jadi saya pikir ya memang bapak-bapak, saudara-saudara saya juga membangun itu tidak seperti ini. Kita butuh proses, toh. Tapi saya mau tanya kalian juga jangan bohongi dong kata hati. Selama 5 bulan, hampir 6 bulan, nanti abang harga tuh apa ngitiro tuh pokok walaupun dalam waktu singkat. Ada Pak, ada Pak. Ini pengakuan masyarakat juga Pak, bukan? Iya. Ya paham betul. Jadi Terus? seumur jagung teh. Ya, apalagi kenal muda tuh sengkul popor sih man. Betul. Saya pun popor tuh tapi apa? Jujur saja tahun lalu itu ya sampai sekarang itu hutang Pemda itu 38 miliar yang harus kita cicil bayar ini program. Nah siapa dosa itu? Termasuk dana Lembang sekitar 10 miliar triwulan 4 tahun lalu sudah terbayar. Ini persoalan. Jadi ya tapi apa boleh buat ya itulah konsekuensi. Siapa suruh komen calon? Dong? Ya. Pak Bupati, singkat aja. Setelah saya keliling-keliling ke sekolah, dinas, kelurahan, mereka tanya, apa penyegaran ini? Rehabilitasi maksudnya. Ini nih yang mereka tidak paham. Saya kan mantan guru. Iya. Tidak bisa kita mutasi penyegaran kepala sekolah guru-guru sebelum jadi mana anak rapor. Tunggu nih. Tapi Toh? kan ada, Pak. Ada. Iya. Karena misalnya sekarang kalau saya mutasi gurunya, penyegaran, kepala sekolahnya, nanti dia ngambil tidak mau kasih nilai. Begitu nanti selesai di semester, anak-anak terima lapor, langsung tanda tangan sudah Bapak ini yang hari SD ini sudah 20 tahun sudah pindah ke sekolah dekat rumah Bapak. Di ruling ya Pak. Ya, Donasi. Itu sekolah, Pak. Gimana kalau KPP, lurah, oh, sekolah, jadi ya. Tadi teman-teman waktu datang ke sini mereka mau mendengarkan cerita sedikit tentang sejarah Tongkonan dan Banten. Oh begitu. Mudah-mudahan teman-teman ada yang diskusi. Oh ya. Jadi ini kan di atas milik keluarga bukan saya punya. Ya toh. Ini juga milik keluarga bukan saya punya. Hanya selalu orang bilang poranda tapi ya dalam keluarga ini sama dengan jari kita kan. Pakai 1 juta. Ya, per bulan 1 orang. Ya betul-betul kerja. Yang lain saya bilang tinggal mau ibu mau urus anak, urus suami, urus ini. Toh? Karena ini secara politik kalau saya rasionalisasi ini tenaga kontrak itu kerugian bagi saya Pak. Kamu percaya atau tidak itu? Percaya. Kerugian karena pasti yang kita rasionalisasi ini pasti bilang benar aja di bawah pasti. Toh? Secara politik saya rugi, tetapi bukan itu tujuan saya. Bagaimana mengurus daerah ini baik, ya kan? Bagaimana menormalkan keuangan daerah ini itu tujuan saya. Kasihan. Sebenarnya saya juga mau seandainya tercipta lapangan kerja sebanyak-banyaknya supaya kamu bisa kerja, ya kan? Ya ini lagi kita berpikir apa sih yang kita mau. Termasuk ini saya rindu sekali ini ada di Toraja ini pabrik ini air minum. Kita kan tempat sumber air minum yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Apa sih susahnya ini kita pesan dia cetak Aqua Toro, toh labelnya kita bikin. Ini lagi ini tapi
sumber dananya ini saya lagi cari siapa yang bikin. Kalau ini kita bisa bikin satu karton ini, kalau dari sana jual ini 20.000, kita jual 10.000, pasti mati. Gak bisa datang, mati. Aku juga begitu. Nah ini tapi pendananya kita lagi termasuk ini di PDAM saya lagi usaha. Ini baru saya dilaporkan kemarin, baru hampir 2 bulan itu, bulan pertama 100 juta lebih kita dapat ini. Coba. Tahun kedua laporan di PRT itu sekitar 500 juta. Coba. Nah, baru 2 bulan lebih dia laporkan ke saya, entah bohong atau tidak ya. Sudah sekitar 600 juta dapat. Coba. Seandainya ini saya 5 tahun saya urus ini, oh banyaknya itu keuntungan dari PDAM. Karena doa kan aku cuma juta, ya kan? Biasa kita mau bangun dari bapak. Jadi ya saya rindu tadi Pak, seandainya bisa termasuk dengan kontrak kita, tapi kemampuan sekali lagi kemampuan kita masih sangat terbatas. Nah mungkin ini cocok kalau misalnya kita apakah Keminfo pariwisata bikin kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang penting tahu Pak Yori, kalau ada kegiatan begini ada honornya. Ya gitu toh. Nah itu mungkin itu masih bisa kita, jujur saja bisa kita lakukan. Kalau ada kegiatan seperti ini, ya kamu datang dikasih honor atau istilah transportasi lah. Iya, karena jujur saya juga setiap ikut kegiatan, begitu kita sampai di sana, ya ketukutan apa nih? Share honor ada honor kah? Iya, apalagi kan kalian tidak ada penghasilan tetap toh. Sudah kami bilang mau nonton, pengen apa? Di-share ke apa Pak? Kata bang, kalau saya kita analog lagi kayu. Ya kita juga butuh juga merokok, banyak lah ya, banyak sekali. Jadi ya mungkin itu yang kita bisa lakukan. Ya terus terang ini ya bagaimana lah, ini kan apa namanya? Saya orangnya apa adanya. Ada kegiatan-kegiatan ke depan kalau banyak, ya mungkin lah bikin berkelompok lah. Karena yang bila di Pepantan itu ada mungkin, nggak mungkin itu nggak masuk akal, ya kan? Berkelompok lah supaya misalnya ada PR satu kelompok A ini, tapi kan biasa kalau berkelompok ada yang rakus, betul? Ada juga yang rakus, akhirnya teman-temannya tidak kebagian, kan begitu. Nah, coba kamu berkelompok, ini kelompok A, kelompok B, ya sudahlah kerja satu, lalu setelah itu saling memahami hal-hal yang dikomunikasikan, silakan. Ada hal-hal yang kamu sampaikan silakan. Kalau tidak langsung saya, ada Pak Gusti, ada Pak Yuri, ada siapa-siapa sampaikan. Ini Pak Yuri, silakan. Berikut, saya ulang-ulang ini. Saya tidak alergi dikritik. Saya ulang-ulang ini. Saya tidak alergi dikritik. Tetapi jadilah pengkritik yang bijak. Itu aja. Jadilah orang-orang hebat di dunia ini. Menyoroti sesuatu tetapi dengan objektivitas. Sekarang itu yang itu oleh PT. Nikah diri nak, tahan porina karena bla bla bla. Yakinnya pemilihan kumua kede mini titolo dah kau mainan tanah tak langkaran tu. Nah yakin kami poradi yakin pemilihan kumua jalan langkaran. Tidak boleh kita apatis a priori terhadap seseorang. Ya semua saudara kita di dunia ini